Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suhail Mahfuz dari kelas 04. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rumah adat, yaitu Balak Labirina Ujung Pandang, atau yang sekarang sudah disebut dengan Makassar. Ya, ini biodata saya. Nama saya Andi Suhail Mahfuz dengan NIM 22021502064 dari kelas 04 atau D. Latar belakang. Dalam bahasa Makassar, rumah disebut bala atau bola dalam bahasa Bugis. Rumah khas Makassar dan juga Bugis berbentuk rumah panggung yang tingginya sekitar 3 meter dari tanah, disanggah oleh tiang-tiang dari kayu yang berjejer rapih. Rumah atau bala berbentuk segi empat dengan 5 tiang penyangga ke arah belakang dan 5 tiang penyangga ke arah samping. Untuk rumah milik bangsawan yang biasanya lebih besar, jumlah tiang penyangga berjumlah 5 ke samping dan 6 atau lebih ke arah belakang. Atap rumah adat Makassar berbentuk pelana, bersudut lancip dan menghadap ke bawah. Biasanya bahannya terdiri dari nipah, rumbiah, bambu, alang-alang, ijuk, atau sirap. Pembahasan. Pembahasan kali ini ada dua, yaitu pembahasan umum dan pembahasan khusus. Yang pertama, pembahasan umum. Arsitektur tradisional. Apa sih arsitektur tradisional itu? Arsitektur tradisional merupakan konsep atau rancangan bangunan yang menjadi identitas khas suatu suku yang didasarkan pada budaya dan adat yang disertai kepercayaan terhadap hal-hal duniawi maupun spiritual, terhadap kosmologi yang dikembangkan oleh nenek moyang dalam jangka waktu yang panjang dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Arsitektur dan kebudayaan. Masyarakat tiap daerah mempunyai kemampuan dan kreativitas yang berbeda dalam mengadaptasi dan mengolah kebudayaan baru. Hal ini mempengaruhi dan mengakibatkan bervariasinya hasil-hasil budaya itu. Antara lain adalah beragamnya kekhasan arsitektur yang mampu mencerminkan budaya daerah. Rumah dengan segala perwujudan bentuk, fungsi dan maknanya senantiasa diatur, diarahkan, dan ditanggapi atau diperlakukan oleh penghuni menurut kebudayaan yang mempengaruhi masyarakat yang bersangkutan. Rumah tradisional. Rumah tradisional khususnya di daerah Makassar dan sekitarnya memiliki ciri khas diantaranya yaitu sebagian besar materialnya berupa kayu atau bambu. Struktur atap khususnya pada ornamen memiliki simbol tersendiri setiap suku. Sebagian besar konstruksinya berkonsep sistem bongkar pasang yang memudahkan jika suatu saat ingin dipindahkan atau diperbaharui. Struktur rumahnya berkonsep rumah panggung untuk mengantisipasi banjir akibat luapan daerah, perairan, laut, muara, atau sungai. Rumah panggung yang menjadi konsep utama rumah tradisional daerah Makassar dan sekitarnya memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu melindungi dari binatang buas, mengantisipasi banjir, tahan gempa, melindungi dari suasana lingkungan yang kurang bersahabat seperti hawa panas dan tingkat kelembapan yang tinggi. Bagian bawah rumah atau kolom rumah dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti kandang ternak dan lain-lain. Yang kedua, pembahasan khusus. Lokasi rumah adat Balak Labirina Ujung Pandang. Balak Labirina Ujung Pandang terletak di Museum Rumah Adat yang terkenal di Goa, Benteng Somba Opu. Hasil wawancara dengan penjaga Balak Labirina Ujung Pandang. Hasil wawancara dengan penjaga Balak Labirina Ujung Pandang. Balak Labirina Ujung Pandang dibangun di Sumba Opu pada tahun 1990. Bahan bangunan yang digunakan untuk badan bangunan beserta tiang merupakan kayu bayam yang memang dikenal kuat dan tahan lama, serta tahan terhadap kelembapan dan rayap. Pada atap rumahnya merupakan atap dari sirap. Ya, ini salah satu aspek yang memenuhi syarat menurut teori Vitruvius, yaitu kekokohan atau firmitas. Hasil analisis. Dilihat dari segi arsitekturnya, Balak Labirina Ujung Pandang berbentuk rumah panggung dan terdiri dari 3 bagian, yaitu
1. Bagian atas atau loteng pamakang. Bagian ini merupakan bagian atap rumah yang berbentuk prisma yang tutup hubungannya berupa lapisan tingkat yang disebut sambung layang yang fungsinya untuk menunjukkan status pemilik rumah. 2. Badan rumah atau dalam bahasa Makassar, kale balla. Badan rumah terdiri dari 4 petak, yaitu yang pertama, petak bagian depan atau pada serang riolo, petak bagian tengah atau pada serang rian tengah, di tengah, petak bagian belakang atau dalam bahasa Makassar itu pada serang riboko, kemudian yang terakhir dapur atau balak palu. Yang ketiga, bagian bawah rumah atau pasiringan. Pada bagian ini terdiri dari kolom berbentuk segi empat dari kayu bayam dengan pondasi beton. Ruang ini difungsikan sesuai keinginan pemilik rumah seperti kandang ternak, tempat beristirahat, dan juga lain-lain. Kosmologi yang terkandung dalam arsitekturnya. Dimulai dari bentuk dasar bangunan yang berbentuk segi empat memiliki makna sesuai adat suku Makassar yang memiliki pandangan bahwa semesta terbagi menjadi 4 bagian. Sulapa apa atau sulapa apa secara horizontal yang merupakan 4 unsur kehidupan yaitu api, air, angin, dan tanah. Adapun pembagian secara vertikalnya, rumah adat ini terdiri dari ulu balla, kale balla, dan pasiringan. Pemaknaan pembagian tersebut berhubungan dengan kepercayaan suku Makassar yang berpandangan bahwa dunia terdiri dari langit, bumi, dan pertiwi. Langit dimaknai sebagai alam atas yang merupakan tempat suci. Bumi dimaknai sebagai alam tengah tempat manusia menjalani kehidupan, dan pertiwi dimaknai sebagai alam bawah sebagai tempat terjadinya interaksi lingkungan sekitar dengan makhluk hidup lainnya. Adapun dokumentasi gambar yang pertama ini adalah tampak depan rumah. Ya, seperti ini. Dan yang kedua ada tapi, yaitu ukiran identitas suku pada pucuk atap. Ya, seperti ini dia. Tapi dan ventilasi atap. Biasanya terdapat 2 ventilasi. Dan yang berikutnya tampak depan teras itu ini. Dan dinding berikutnya dinding dan jendela. Ini juga ada kolom. Ya, kolom ini juga salah satu eh, aspek yang memenuhi aspek yang dimaksud oleh teori Vitruvius yaitu eh, kekokohan dan sistem. Karena dia fungsinya ini menopang sebagai sebagai penopang dari rumah ini. Eh, Kemudian yang terakhir ada tangga atau tuka untuk yang digunakan untuk naik menuju ke rumah. Sekian dari saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tadi. Eh, kurang kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.